Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Santia dan teman saya Florencia Caroline Latu Papua, serta dosen pembimbing kami Bapak Herman Ardila SPD MSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang deret pangkat. Kami dari jurusan Fisika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Teman-teman tahu tidak apa itu deret pangkat? Deret pangkat atau satu variabel diformulasikan dalam bentuk fx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an buka kurung x dikurang c tutup kurung pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 buka kurung x dikurang c tutup kurung pangkat 1 ditambah a2 buka kurung x dikurang c tutup kurung pangkat 2 ditambah a3 buka kurung X dikurang C tutup kurung pangkat 3 dan seterusnya. Ini merupakan persamaan pertama. Dengan AN melambangkan koefisien suku ke N, C adalah konstanta dan X adalah variabel. Bila nilai C, maka formulasi dari pangkat menjadi sebagai berikut. Fx sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an x pangkat n menghasilkan a0 ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2 ditambah a3x pangkat 3 dan seterusnya. Itu merupakan persamaan yang kedua. Setiap deret dapat diformulasikan sebagai deret pangkat secara sederhana dengan nilai konstanta C sesuai persamaan 1 dan kedua. Berikut merupakan contoh deret pangkat. Tentukan deret pangkat yang menggambarkan tan pangkat min 1x. Gini nih penyelesaiannya. Perlu kita ingat kembali bahwa tan pangkat min 1x sama dengan integral x sampai 0 1/1 ditambah t pangkat 2 dikali dt. Penyelesaian selanjutnya, apabila dalam belt geometri untuk 1/1 dikurang x, maka x kita ganti dengan min t pangkat 2 dan kita peroleh hasil 1/1 ditambah t pangkat 2 sama dengan 1 dikurang t pangkat 2 ditambah t pangkat 4 dikurang t pangkat 6 dan seterusnya, sehingga tan pangkat min 1x sama dengan integral x sampai 0 1 dikurang t pangkat 2 ditambah t pangkat 4 dikurang t pangkat 6 dan seterusnya dikali dt, dan dapat dihasilkan tan pangkat min 1x sama dengan x dikurang x pangkat 3/3 ditambah x pangkat 5/5 dikurang x pangkat 7/7 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus deret geometri. 1/1 dikurang x sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 x pangkat n sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya membahas palit untuk x kurang dari 1 merupakan salah satu contoh paling penting untuk deret pangkat sebagaimana rumus fungsi eksponensial. E pangkat x sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 x pangkat n per n faktoril menghasilkan 1 ditambah x pangkat 2/2 faktoril ditambah x pangkat 3/3 faktoril dan seterusnya. Dan rumus sinus sin x sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 min 1 pangkat n x pangkat 2n ditambah 1/2n ditambah 1 faktoril dihasilkan x sama dengan x pangkat 3/3 faktoril ditambah x pangkat 5/5 faktoril dikurang x pangkat 7/7 faktoril dan seterusnya. Ini palit untuk semua bilangan real x. Semua deret pangkat ini juga merupakan contoh untuk deret Taylor. Pangkat negatif tidak diizinkan dalam deret pangkat. Misalnya 1 ditambah x pangkat min 1 ditambah x pangkat min 2 dan seterusnya. Tidak dianggap sebagai suatu deret pangkat meskipun merupakan suatu deret Laurent. Demikian pula pangkat pecahan seperti x pangkat setengah tidak diizinkan. Koefisien tidak diizinkan untuk bergantung kepada x. Jadi misalnya sin x ditambah sin 2x x pangkat 2 ditambah sin 3x x pangkat 3 dan seterusnya merupakan bukan suatu deret pangkat.
Selanjutnya kita akan membahas terkait operasi pada deret pangkat. Dalam deret pangkat ini terdapat 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada poin ini kita akan membahas terkait operasi deret pangkat pada penjumlahan dan pengurangan, yang bila mana dua fungsi f dan g didekomposisi menjadi deret pangkat sekitar pusat C yang sama. Deret pangkat dari jumlah atau selisih kedua fungsi itu dapat dihitung masing-masing dengan penjumlahan atau pengurangan, yaitu jika fx sama dengan sigma ta hingga mulai dari 0 sama dengan n, an kali x min c pangkat n, dan gx sama dengan sigma ta hingga mulai dari 0 sama dengan n, bn kali x min c pangkat n, maka fx plus min gx sama dengan sigma ta hingga 0 sama dengan n dikali an plus min bn dikali x min c pangkat n. Selain penjumlahan dan pengurangan, pada deret pangkat terdapat juga perkalian dan pembagian. Dengan definisi yang sama seperti di atas, hasil kali dan hasil bagi deret pangkat dari kedua fungsi itu dapat diperoleh sebagai berikut. Fx dikali dengan gx menghasilkan sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan n, an dikali x min c pangkat n kali sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan n, bn dikali x min c pangkat n menghasilkan sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan i, sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan j, ai bc dikali x min c pangkat i plus j, dan menghasilkan sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan n dikali dengan sigma n mulai dari 0 sampai dengan i, ai bn min c dikali x min c pangkat n. Urutan mn sama dengan sigma n mulai dari 0 sampai dengan i, ai bn min i dikenal sebagai konvolasi urutan an dan bn. Dan untuk pembagian, perhatikan jika fx per gx sama dengan sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan n, an dikali x min c pangkat n per sigma ta hingga mulai dari 0 sampai dengan n, bn dikali x min c pangkat n menghasilkan sigma ta hingga 0 sampai dengan n, dn dikali dengan x min c pangkat n, dan menghasilkan fx sama dengan sigma ta hingga 0 sama dengan n, bn dikali x min c pangkat n dikali dengan sigma ta hingga 0 sama dengan n, dn kali x min c pangkat n, dan kemudian gunakan koefisien pembanding di atas. Supaya teman-teman yang menonton video ini paham terkait deret pangkat, kami memberikan contoh soal deret pangkat yang dimana kita harus menentukan rumus untuk jumlah deret xx sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 plus x kubik per 3. Sebagai penyelesaiannya, untuk pembelajaran kita sebelumnya, kita lihat bahwa deret tersebut konvergen untuk semua x. Apabila ruas kiri dan kanan kita direferensialkan suku demi suku, kita memperoleh x aksen x sama dengan 1 plus x kuadrat per 2 plus x kubik per 3. Jadi x aksen x sama dengan s x untuk semua x. Selanjutnya S0 sama dengan 1.
Persamaan diferensial ini mempunyai jawaban unik, yaitu Sx sama dengan Ez. Jadi kita memperoleh Ex sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 plus X kubik per 3. Nah, teman-teman tahu nggak aplikasi deret dalam bidang fisika? Aplikasi deret dalam bidang fisika ini dapat kita lihat dalam fenomena fisis yang terjadi, yang dimana sangat membutuhkan deret sebagai solusinya. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu fenomena fisisnya? Kita dapat melihat dalam menyelesaikan masalah bandul sederhana. Selain itu, melalui deret juga dapat memperoleh nilai-nilai numerik untuk bilangan E, akar 2, dan sebagainya. Deret sehingga juga bermanfaat untuk perhitungan integral, menyelesaikan permasalahan diferensial baik biasa maupun parsial, deret Fourier, dan sebagainya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, mari kita ulas dan teman-teman coba di rumah saat selesai melihat video ini untuk soal yang kami tampilkan ini, yang dimana soal yang kami buat ini untuk melatih teman-teman semua untuk dapat mengerti deret pangkat. Sekian dari penjelasan saya dan rekan saya Indah Santia. Semoga apa yang kami tampilkan, apa yang kami jelaskan kepada teman-teman semua dapat menambah ilmu teman-teman, dan semoga ilmu yang kami paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata di dalam kami memaparkan materi tersebut, dan kami juga berterima kasih untuk Bapak dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Herman Ardila, SPD SSI, yang sudah membimbing kami di dalam pemaparan materi deret pangkat ini. Sekian dari kami, terima kasih.